Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian. Di sini ibu akan melanjutkan pembelajaran kita untuk yang kedua, yaitu tentang bentuk aljabar, perkalian, dan pembagian. Tujuan pembelajaran kita melalui proses mengamati video pembelajaran, siswa dapat menentukan operasi hitung perkalian bentuk aljabar. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung pembagian pada bentuk aljabar. Serta siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Oke, setelah penjumlahan pengurangan, kita lanjutkan ke materi perkalian bilangan dengan suku 2. Nah, di sini yang dimaksud dengan suku 2 itu ada perkalian di sini. Kalian mesti ingat tentang bilangan bulat. Bilangan bulat kemarin kita belajar tentang sifatnya. Sifat apa ini? K kali AX ditambah B sama dengan K AX ditambah B. Nah, di sini K dikali AX hasilnya KAX. K dikalikan B sama dengan KB. Nah, di sini menggunakan sifat pada sifat distributif perkalian. Jadi Anda harus ingat, misalkan nanti kalau ini diubah dengan angka 2, A-nya diubah dengan angka 5. Jadi misalnya B-nya itu diubah dengan angka 7 misalkan. Jadi bisa kita ibaratkan nanti 2 dikali 3, X-nya itu adalah variabel. Oke. Nah, kalau perkalian dengan suku 2 seperti apa? Nah, di sini ada sifat yaitu X dalam kurung dikali X ditambah K. Nah, jika Anda ketemu variabel yang sama dikalikan dengan variabel yang sama, itu berarti variabelnya pangkat 2. Sebanyak perkaliannya berapa? Jadi kalau dikali X lagi berarti pangkat 3. Karena ini X kali X berarti artinya X pangkat 2. Jika X dikalikan dengan K, itu berarti KX. Nah, kenapa ditulis dengan KX? Huruf alfabet itu didulukan dengan huruf K. Jadi, biasakan Ananda mengikuti aturan mana yang didahulukan. Nah, di sini untuk catatannya, jika X dikali K, tulisannya KX ya. Nah, sekarang untuk yang suku 2 dikalikan dengan suku 3. X kali X, X pangkat 2. X dikali Y, yaitu XY. X dikali K, yaitu KX. Tandanya ini, jika positif, positif. Di sini positif, di sini juga positif semua. Oke, bisa dipahami ya, anak-anak ibu. Untuk lebih pahamnya, kita langsung masuk ke permasalahan berikut. Nah, siapa nih yang suka naik motor? Siapa nih yang suka menghitung kecepatan? Jika pada kecepatan Pak Chandra melakukan perjalanan keluar kota, mula-mula dia mengendarai sepeda motor selama 2 jam dengan kecepatan rata-ratanya 5x-2. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan dengan naik bus selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 4x ditambah 15. Nah, tentukan. Di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh dalam X. Apa maksudnya jarak yang ditempuh dalam X? Berarti bentuk berikut diubah dalam bentuk X, atau bisa kita simbolkan dalam bentuk aljabar. Yang B, jarak yang ditempuh jika X-nya itu 8. Jadi kita jabarkan dulu. Kita kalikan dulu. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Nah, kita cari dulu total jarak X-nya ya. Nah, di sini perhatikan 2 dikalikan dengan tanda kurung 5x-2 ditambah 3 dikalikan dalam kurung 4x tambah 15. 2 kali 5x hasilnya 10x. 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Ditambahkan dengan 3 dikali dengan 4x hasilnya 12x. Ditambah 3 kali 15 hasilnya 45. Nah, di sini kita akan kumpulkan nih suku yang sejenis, ada 10x ditambah 12x.
Kita jabarkan dulu suku-suku sejenisnya dijadikan satu baris. 10x ditambah 12x, tidak ada x lagi, berarti langsung kita lanjut ke negatif 4 ditambah 45. Nah, biar mudahnya Ananda langsung aja yang x dengan x bisa dijumlahkan lagi. 10 ditambah 12 adalah 22, dan negatif 4 ditambah 45 sama dengan 41. Positif ya. Nah, di sini jawabannya berarti 22x ditambah 41. Nah, itulah jarak yang ditempuh dalam x. Oke, selanjutnya, jarak sesungguhnya jika diminta nilai x-nya itu adalah 8. X-nya diubah dari bentuk ini. X-nya kita ganti dengan angka 8. 22x ditambah 41, berarti 22. X-nya kita ganti 8, berarti 22 dikali 8 ditambah 41. 22 kali 8 hasilnya 176 ditambah 41. Maka total jarak yang ditempuh oleh Pak Chandra adalah 217 km. Ya, dari sini kita sudah dapat mengetahui nih, untuk mengalihkan bentuk aljabar, jika ada tanda kurung, kita kalikan satu-satu dulu. Dari depan kita kalikan 1, nanti dari depan kita kalikan yang belakangnya, beruntun ya, jadi biar terurut. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang lebar 3x min 5 meter dan panjang x plus 4 meter. Tentukan luas dalam bentuk aljabar. Jadi luasnya itu seperti apa dalam bentuk aljabar? Ingat rumus luas itu apa? Untuk persegi panjang luasnya P kali L ya. Kalian harus ingat. Nah, yang kedua yang B, luas sebenarnya jika x sama dengan 10. Kalau x sama dengan 10 berarti berapa? Kita cari dulu apa langkahnya. Langkahnya cari dulu luas dalam bentuk x-nya ya. Oke, seperti yang tadi Bu katakan, luas itu kalau bentuk persegi panjang adalah P dikali dengan L. Oke. Nah, P-nya tadi 3x min 5 dan L-nya x plus 4. Di sini kita kalikan dulu 3x ditambah 4. Terus langkah selanjutnya kalikan 3x dengan x, kalikan 5 dengan 4 dan 5 dengan x. Sama dengan 3x ditambah 12x dikurangi 5x dikurangi 20. Dari mana ini? 3x kali x, 3x pangkat 2. X-nya kan ada 2, 3 kali x itu adalah x pangkat 2. 3x kali 4, 3 kali 4, 12. Jadi x-nya tetap ikut. Terus sudah selesai perkalian dengan 3. Yang bawah ini perkalian dengan 5. Negatif 5 dikali x adalah negatif 5x. Negatif 5 dikali dengan positif 4, hasilnya negatif 20. Jadi, mana yang bisa kita lanjutkan hitung? Di sini variabelnya dengan x-nya tidak sama. Nah, yang sama adalah 12x dengan negatif 5x. Berarti hasilnya bisa kita hitung lagi. Kita sederhanakan menjadi 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 20. 7x berasal dari 12 dikurangi 5, hasilnya 7. Oke. Selanjutnya adalah luas sebenarnya jika x sama dengan 10. Kita masukkan dari persamaan ini nilai x-nya. Jika x-nya 10, kita masukkan saja x-nya 10 pangkat 2 ditambah 10-nya di sini. Karena apa? 3x pangkat 2. Nah, berarti 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 7x. Berarti 7 kali 10. Nah, 20-nya tidak ada x-nya. Berarti dia adalah konstanta. Berarti langsung saja 10 pangkat 2, 100. 7 kali 10, 70. Berarti
3 kali 100, 300, ditambah 70 dikurangi 20 adalah 50. Berarti 300 tambah 50 hasilnya 350 meter persegi. Nah, disinilah penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke materi pembagian. Materi pembagian itu hampir sama. Kita misalkan saja di sini ada 8A dibagi dengan 2A. Hasilnya sama dengan 4. Karena apa? Karena kalian harus mengingat faktor-faktor perkalian. Untuk faktor perkalian dari 8A dan 2A itu didapat dari 2A. Dari mana asal 2A? Kita perhatikan 8A bisa tidak dibagi dengan 2A. 8 dibagi 2 itu 4. Berarti A dibagi A itu bisa hilang. Paham ya? Untuk yang selanjutnya 6XY dibagi 3Y sama dengan, nah 6 dibagi 3, 2. Sedangkan Y dibagi Y, Y-nya hilang. Berarti tinggal sisa X ya, karena 6XY itu punya faktor yaitu 3Y. Bisa dibagi ya kan, 6 bisa dibagi 3, 6 bagi 3 hasilnya 2. Ingat ya, kenapa Y-nya hilang? Karena kalau dibagi hilang. Kalau dikali berarti pangkat 2. Itu bisa jadi catatan. Nah, dari sini kita dapat apa? Jika dua bentuk aljabar memiliki faktor yang sama, maka hasil pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk sederhana. Jadi, 6XY dibagi 3Y itu bisa dinyatakan menjadi 2X. Contoh yang kedua dari pembagian. Nah, di sini pembagian dari 2X pangkat 2 ditambah 7X dikurangi 15 dibagi oleh X min 5. Nah, perhatikan baik-baik setiap langkah yang akan Ibu jelaskan. 2X, perhatikan 2X. 2X dibagikan dengan X saja, perhatikan X-nya. Kita perhatiannya ke 2X pangkat 2 dengan X. 2X pangkat 2 dibagi X berarti tinggal 2X. Nah, selanjutnya dari 2X ini kalikan dengan ini. 2X kali X, 2X pangkat 2. 2X dikali 5 adalah 10X. 2X kali 5 adalah 10X. Ya, dari sini bisa dipahami. Selanjutnya, kita kurangi seperti biasa pembagian. 2X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 2, 0. 7X dikurangi 10X adalah negatif 3. Negatif 3X ini kita turunkan dulu yang 15. Nah, jadi dapat imbuhan negatif 3. Oke, negatif 3X min 15 ini kita perhatikan lagi yang depan. X ini, 3X-nya dibagi X. Negatif 3X dibagi X. Kita pembaginya X saja kita perhatikan. Negatif 3X dibagi X berapa? 3. Kenapa dapat 3? Seperti contoh yang depan tadi, jika X dibagi X berarti hilang. Berarti tinggal negatif 3. Kita kembalikan untuk perkalian bawahnya. Negatif 3 dikalikan dengan X. Hasilnya negatif 3X. Negatif 3 dikalikan dengan 5. 3 kali 5 adalah negatif 15. Oke. Jadi hasilnya berapa di sini? Nah, karena penjumlahan itu akan menambah, maka Ibu kasih pengurangan. Negatif 3X min 15 dikurangi dengan negatif. Negatif nanti kan ketemunya positif tuh. Negatif 3 ditambah 3 berarti 0. Negatif 15 ditambah 15 berarti 0. Selesai untuk pembagiannya. Nah, berarti didapat apa? Pada pembagian bentuk aljabar, jika pembaginya merupakan suku 2, maka hasil bagi dapat ditentukan dengan cara bagi kurang seperti pembagian pada bilangan bulat positif. Jadi Ananda harus menguasai pembagian dalam bentuk seperti ini. Ini cara lama pembagian seperti biasa ya. Oke. Sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.